warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kalau baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Ya, Bu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Ini kenapa? Bukannya lesu-lesu sekali? Banyak tugas ya? Gak apa-apa ya. Ya, Bu. Kalian harus tetap semangat meskipun banyak tugas, oke? Ya, semangat, Ibu. Semangat. Ya. Kalian sudah baca belum PowerPoint yang Ibu kirim semalam? Udah, Bu. Udah, Bu. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan pengangkut ya. Ya, Bu. Aduh, kenapa ini screen yang nggak mau? Bentar. Baiklah, apakah kalian pernah melihat pohon-pohon tinggi dan besar seperti ini? Pastinya sudah sering ya. Ya, pastinya sudah sering. Jadi di sini kita akan membahas jaringan xilem dan floem yang ada pada pohon, pada tumbuhan. Jadi sebelum ini, apakah ada yang tahu pengertian dari jaringan pengangkut? Siap saya, Bu. Ya, baiklah. Coba Zeren, apa? Jaringan pengangkut atau vaskular adalah jaringan yang berfungsi mengangkut air dan mineral maupun hasil fotosintesis. Bagus. Baiklah. Nih. Baiklah, jaringan pengangkut itu bisa disebut dengan vaskular, yaitu jaringan pada tumbuhan yang bertugas melaksanakan transport atau pengangkutan zat. Pada jaringan pengangkut tumbuhan ini terdiri dari xilem dan floem. Apakah kalian ada yang tahu perbedaan dari xilem dan floem? Saya, Bu, tahu, Bu. Ya, Zakia, apa? Pada sistem penghasil. Apa Zakia? Kalau xilem menghasilkan air dan mineral. Ya. Kalau Baiklah, kita langsung saja ya. Sepertinya Zakia kurang membaca semalam. Ngantuk Zakianya. Baiklah, ini adalah xilem dan floem. Pada xilem, arah pengangkutannya itu satu arah ke atas, dan pada floem itu dua arah, ke atas dan ke bawah. Kemudian pada xilem itu fungsinya mengangkut air dan mineral, kemudian pada floem itu mengangkut air dan makanan. Pada xilem, selnya tidak memiliki dinding pembatas dan dinding selnya tebal, kaku, dan mengandung lignin. Kemudian pada floem itu selnya memiliki dinding pembatas yang berpori. Kemudian ini juga ada perbedaannya. Perbedaan secara karakteristiknya, yaitu pada xilem itu tersusun dari sel mati, sedangkan floem itu tersusun dari sel hidup. Ketebalan dinding selnya yang pada xilem itu tebal ya, bisa dilihat tadi, dan pada floem itu tipis. Kemudian bahan penyusun dinding selnya itu pada xilem itu ada lignin, sedangkan pada floem itu selulosa. Kemudian permeabilitas dinding selnya pada xilem impermeable dan pada floem itu permeable. Lalu lubang antar selnya di xilem itu tidak ada ya, pada floem ada. Lubangnya
antara dinding sel. Itu biasanya disebut pembuluh ayak atau saringan. Lalu sitoplasmanya pada xilem itu tidak ada, sedangkan pada floem itu selnya dibatasi dengan sitoplasma. Lalu ada fungsinya juga ya, fungsinya itu pada xilem mengangkut air dan garam dan mineral, itu yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian pada floem juga mengangkut makanan. Kemudian itu pada xilem, bahan yang dibawanya aduh ini bentar, kenapa ini tidak mau berganti, bentar ya. Itu bahan yang dibawanya itu daun ya yang pada xilem. Kemudian pada floem itu bagian yang sedang tumbuh dan organ penyimpangan cadangan makanan. Kemudian pada xilem itu arah pengangkutannya ke atas, seperti Ibu jelaskan tadi, sedangkan pada floem itu ke atas dan ke bawah, ada 2. Kemudian jaringannya pada xilem itu memiliki serabut atau biasa disebut dengan fibre. Kemudian yang pada floem itu selnya ganda atau pendamping. Kemudian ini ada unsur dari xilem dan floem. Apakah ada yang tahu? Ada yang tahu tidak ini? Saya, Bu. Oh ya, baik. Apa? Kalau xilem berfungsi mengangkut air dan mineral, sedangkan floem mengangkut hasil fotosintesis. Itu fungsinya ya. Ini yang Ibu tanya. Oh, itu fungsi ya, Bu? Ya, ada yang tahu unsurnya tidak? Gak ada ya? Nah, kalau nggak ada, Ibu akan jelaskan ya. Baiklah, ini ada unsur. Unsur dari xilem itu yang pertama itu ada trakea, kemudian yang kedua itu ada trakeida, kemudian yang ketiga itu ada parenkim xilem, yang keempat itu ada serat xilem. Sedangkan pada floem itu bisa dibaca, yang pertama itu ada pembuluh tapis, yang kedua itu ada sel penggiring, kemudian yang ketiga itu ada parenkim floem, kemudian yang keempat itu ada serat floem. Nah, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Nah, dari pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Oh, baik, Ziren. Apa, Ziren? Kesimpulan yang saya pelajari pada jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem yang memiliki fungsi dan unsur yang berbeda. Pada xilem, fungsinya yaitu mengangkut air dan mineral, sedangkan pada floem yaitu mengangkut hasil fotosintesis. Benar, baiklah. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu xilem merupakan suatu jaringan pengangkut yang terdiri dari berbagai macam bentuk sel yang memiliki fungsi utama yaitu untuk sirkulasi air dan mineral dari akar dan memiliki 4 unsur. Sedangkan floem memiliki 4 unsur juga seperti bulu tapis, sel penggiring, parenkim floem, dan serabut. Nah, baiklah. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menugaskan kalian bisa buka buku halaman 107. Di sana ada soal dan silakan kalian kerjakan jawab soal tersebut. Nah, minggu depan itu akan kita bahas. Dan mungkin saja sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan melakukan kuis. Jadi kalian harus belajar ya, jangan sampai seperti tadi. Ibu tanya tidak ada yang tahu. Ya, Bu. Ya, baiklah, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.